Nah demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjut ke acara beranda pada pagi hari ini, sebagaimana biasanya mari bersama-sama kita antarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang harus meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang tidak bisa ditinggalkan pada pagi hari ini. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya. Dan semoga pula Allah lindungi dan jauhkan dari wabah dan musibah sehingga apa-apa yang dilaksanakan, dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang memiliki kelonggaran waktunya, mari bersama-sama kita mengikuti pada pagi hari ini presentasi yang akan disampaikan oleh guru kita, sahabat kita, yaitu Profesor Nining Sariningsih, dan semoga beliau sudah hadir bersama-sama. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita pada saat ini, dan mari bersama-sama kita jemput dan song-song beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Nining. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Ustadz. Alhamdulillah, salam kenal. Senang sekali Prof. Nining bisa hadir dalam forum ini. Dan tentunya pertemuan kita pada pagi hari ini, Prof. Nining, ya tidak terlepas dari apa yang telah dilaksanakan oleh Profesor Safwan Hadi. Melalui beliaulah yang telah memperkenalkan nama Ibu kepada kami, dan beliau pula yang telah menjembatani sehingga Alhamdulillah izin Allah Prof. Nining bisa hadir di dalam forum ini pada pagi hari ini. Nah, kepada Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya ingat sekali ketika itu saya berbicara dengan Prof. Safwan Hadi, meminta beliau untuk berbicara kembali di dalam forum kita ini, karena begitu banyaknya kita mendapati di dalam surah An-Nahl ini pesan-pesan Allah untuk kita mentadaburi alam semesta, terutama termasuk juga di dalamnya mengenai masalah kelautan. Dan saya ingat sekali ketika itu, ketika saya menyampaikan kepada beliau, Pak Hasanuddin, saya ingin mengajak junior saya, beliau bilang gitu, untuk hadir dalam forum ini. Dan Masya Allah, beliau lebih hebat dari saya, kata Prof. Safwan. Ya Masya Allah, saya belajar dalam hal ini dari Prof. Safwan, bahwa bagaimana beliau mengkader ya, Prof. Safwan ya, bahwa kaderisasi beliau praktekkan benar di dalam kehidupan ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya telah menerima pula kiriman CV singkat dari beliau. Namun kalau seandainya saya membaca CV ini, rasanya terlalu otak kiri ya Pak Prof. Safwan ya. Jadi bagaimana kalau seandainya kita langsung saja mendengarkan dari Prof. Safwan, beliau yang perkenalkan kepada kita, dan bahkan bagaimana kesan beliau sendiri terhadap Prof. Nining sebelum Prof. Nining menyampaikan pesan-pesannya kepada Prof. Safwan. Kami persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan atas waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Satu kehormatan bagi saya bisa menampilkan junior saya, Profesor Nining Sariningsih, pada beranda Indo pagi hari ini. Dulu Profesor Nining adalah murid saya, tapi sekarang jadi kolega. Dulu saya mengajar, saya belajar dari beliau. Hal-hal baru tentang Singgapi, saya banyak belajar dari Prof. Nining. Jadi hidup ini kita mengajar dan belajar dari sama kita. Memang dari mahasiswa dulu, Bu Nining ini sudah terlihat bakatnya dalam fisika oceanografi. Jadi Bu Nining ini adalah guru besar pertama wanita dalam bidang fisika oceanografi atau oceanografi fisika. Ini satu ilmu yang langka, tidak banyak wanita yang menggelutinya. Banyak wanita menggeluti di bidang oceanografi biologi, tapi fisika, apalagi yang modeling, seperti yang diikuti oleh Bu Nining ini, jarang sekali. Jadi satu anugerah bagi ITB bahwa ada seorang wanita pendekar ilmu yang mendalami oceanografi fisika dan telah mendapat gelar guru besar di ITB yang baru saja menyampaikan orasi ilmunya tanggal 17 September yang lalu. Jadi Bu Nining ini seorang pekerja keras sejak dari SMA dan serius sekali, jarang terlihat bercanda-canda. Jadi memang begitulah pembawaan ini, tapi semangat membantu mahasiswa sangat besar sekali. Banyak mahasiswa yang bermasalah tertolong oleh keberadaan ini di program studi.
Beliau sekarang menjabat sebagai Sekretaris Komisi 4 Guru Besaran ITB, anggota Komisi 3 Senat Akademik ITB, dan anggota Komisi Sekolah Pasca Sarjana ITB. Banyak jabatan struktural sudah diemban oleh Bu Nining sejak mulai tahun 2001-2002 sebagai Sekretaris Program Studi Oceanografi, 2004 Sekretaris Departemen Geofisika dan Geologi ITB, Sekretaris Program Magister dan Masukari Sains dan Masuk ITB, dan banyak lagi jabatan struktural. Beliau pernah menjadi Wakil Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi ITB, Wakil Dekan Sumber Daya Sekolah Pasca Sarjana, dan anggota Senat Fakultas Ilmu dan Teknologi ITB, dan sekarang anggota Program Pasca Sarjana FITB. Satu yang unik tadi beliau senang olahraga badminton. Kalau Ibu senang bermadminton, bisa bertanding malam ini suatu yang gigih sekali dalam bermain badminton. Banyak mahasiswa dan staf yang kalah dengan ini dalam bertanding badminton. Dan hal lain yang unik dari ini adalah beliau senang buku silat. Mungkin dulu Bapak Ibu yang sudah Koping Ho? Iya, Koping Ho. Wah, sama Prof Nining kalau gitu. Saya masih menyimpan Prof Nining koleksinya. Jadi Bu Nining senang Koping Ho. Saya tidak begitu penggemar, tapi saya pernah bacanya. Tapi Bu Nining adalah seorang yang sangat mengemari buku silat Koping Ho. Dan kalau diminta untuk cerita tentang Koping Ho, dia akan dengan pasti akan berdasarkan tentang satu tentang silat Koping Ho ya. Ini kan Pak Hasan ke pengantar saya tentang ini, dan saya serahkan kembali pada Pak Hasan untuk meneruskan acara ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih Prof Safwan atas penjelasannya, memperkenalkan Prof Nining, dan kita terasa Bapak Ibu sekalian bahwa bagaimana Prof Safwan sayang sama Prof Nining ya, bagaikan seorang ayah menyayangi putrinya. Dan Prof Nining, Masya Allah, tadi ketika berbicara mengenai Koping Ho, saya terpikir tiba-tiba Prof Safwan, satu ketika rasanya perlu juga kita menghadirkan ya para penggemar Koping Ho untuk berdiskusi di forum ini. Kita mengangkat, meng-highlight ya values apa saja yang bisa diambil dari hobi membaca buku silat Koping Ho itu, dikarenakan banyak sekali saya merasakan hal itu. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja saya kira mendengarkan presentasi dan sharing yang disampaikan oleh guru kita Profesor Nining Sariningsih. Kepada Prof Nining kami persilakan, Prof. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Boleh saya langsung share screen, Pak? Silakan, Prof. Silakan. Perkenalkan kepada semuanya, Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Sariningsih. Tadi sudah disampaikan ya, sampai sekarang pun Pak Safwan adalah guru saya dan sudah orang tua saya gitu, dan jasa beliau terhadap saya tak ternilai, yang mendidik saya seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing informasi mungkin ya, sharing informasi. Dan saya dapat pesan juga, mungkin katanya hari ini membahas tentang potensi energi dari laut. Di sini saya akan berikan semacam review dari hasil-hasil, menggabungkan dari hasil-hasil studi sebelumnya, dari literatur, dan juga mungkin ada beberapa yang juga hasil penelitian yang dilakukan. Dari sini mungkin pertama akan dibahas tentang review tentang ketersediaan dan demand dari energi secara umum di Indonesia, kemudian bagaimana dikaitkan dengan potensi dari laut, lalu bagaimana state of the art dari energi terbarukan di Indonesia dari laut dan permasalahan yang ada. Kemudian mungkin juga lokasi-lokasi di mana yang katakan bisa dikembangkan, diekstrak energi dari laut ini. Dan juga mungkin cerita sedikit tentang waktu itu pernah dari Kementerian Kemenko Maritim menginginkan adanya katakan studi di daerah Natuna, dan kemudian juga sampai ke rekomendasi di daerah mana yang sebaiknya
pasang alat untuk mengekstraksi energi dari laut. Baik, kalau kita lihat di sini bagaimana konsumsi dari energi berdasarkan sektor, kita lihat bahwa dari ini kebetulan data dari tahun 2008 sampai 2018 dari Kementerian SDM bahwa industri perlunya energi untuk industri, untuk rumah tangga, komersial dan sebagainya, dan kita lihat bahwa ada tren bahwa kebutuhan akan energi itu adalah semakin meningkat, dan di sini terlihat bahwa ada kenaikan energi untuk transportasi yang asalnya hanya 31%, tapi tahun 2018 sudah mencapai sebanyak 45%. Kemudian kalau kita kaitkan dengan konsumsinya berdasarkan tipe dari energinya, sumbernya, kita lihat dari mulai biomasa, dan ini paling masih mendominasi adalah berasal dari minyak ya, dari minyak yang warna ungu ini. Kemudian juga ada peningkatan perlunya energi listrik seperti itu. Dan ini adalah supply-nya. Supply-nya di sini kita lihat dari mulai batu bara, dan di sini minyak masih mendominasi, dan kemudian juga ada tren dari ada juga solar, ada dari angin, dan di sini masih terlihat bahwa laut tuh masih masih jauh di sana. Mungkin kita lihat nanti permasalahannya kenapa demikian. Nah, di sini juga kalau kita lihat kebutuhannya di sini dari mulai industri, kemudian juga transportasi, ini adalah ada tren sampai tahun 2050 ini prediksinya seperti ini. Nah, kemudian ini kalau berdasarkan tadi sumbernya, kita lihat sebetulnya kalau kita lihat dari air ini semakin meningkat, tapi belum dari laut. Dan ini kelihatan juga tren untuk kebutuhan untuk batu bara juga masih meningkat dan sebagainya. Jadi di sini laut masih belum terjamah lah seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi bahwa yang masih berperan adalah dari fosil, kita lihat bagaimana kebutuhan dari minyak mentah sampai 2050 masih meningkat, tetapi yang warna kuning ini produksinya makin lama makin turun. Nah, sehingga kita yang warna hijau ini akan tergantung pada import ya. Dan juga ekspor kita juga lama-kelamaan juga semakin sedikit. Jadi ini adalah permasalahan yang ada kalau kita selalu tergantung kepada bahan bakar yang berasal dari fosil. Nah, ini adalah prediksi dari bagaimana tadi minyak yang dari fosil. Andai kata misalnya di sini kalau yang kuning ini adalah kebutuhan semakin meningkat, kemudian yang warna hijau ini produksinya juga tidak peningkatannya sangat kecil, dan ini pun kalau ada meningkat pada tahun-tahun tertentu adalah kalau kita memiliki kilang minyak seperti itu, dan ternyata untuk mewujudkan kilang minyak pun tidak mudah ya, sehingga kalau kita selalu tergantung kepada bahan bakar yang berasal dari fosil ini, maka kita akan juga begitu banyak biaya yang besar karena impor kita akan senantiasa meningkat yang warna biru ini. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana sumber energi ini yang biasa sudah dipakai, sebetulnya energi laut itu potensinya ada. Tapi ya itu tadi sampai sekarang untuk menginstalasi kapasitasnya belum bisa dilakukan ya. Kemudian sebetulnya roadmap juga sudah banyak dibuat sampai tahun-tahun tertentu bagaimana memanfaatkan dari energi dari laut ini, tapi sekali lagi yang menjadi permasalahan adalah implementasinya. Sini juga bahwa tadi untuk menggantikan bahan bakar dari fosil ya sudah mulai dilakukan dari biodiesel, bioetanol sampai ke listrik ya. Mungkin juga sekarang sedang ramai tentang bagaimana memanfaatkan misalnya mobil-mobil dari listrik. Nah, tapi sayang sekali walaupun kita memiliki potensi laut yang sangat luas, kita masih belum bisa melakukan implementasinya.
Nah, ini mungkin di sini cerita tentang kira-kira kalau dari laut itu apa saja sih yang bisa kita ekstrak. Nah, pertama adalah dari energi potensial atau perbedaan ketinggian dari muka laut dari pasang dan surut. Nah, di sini begitu ini contoh apa namanya yang sudah beroperasi di Korea begitu ya. Jadi di sini dan ini di Prancis bahwa kita harus membuat yang tentu sini membutuhkan biaya yang besar. Jadi ada semacam dam, ketika air pasang masuk, ini ditampung lalu gate-nya ditutup. Nah, ketika masuk juga dia menggerakkan turbin. Begitu pula selanjutnya kalau sedang surut, maka air yang telah tertampung ini dikeluarkan dan itu juga bisa menggerakkan turbin. Tapi tentu saja ini biayanya sangat besar. Mungkin itu juga salah satu permasalahan kenapa di daerah kita di Indonesia belum bisa diimplementasikan. Nah, ini biayanya saya tahu ini sekitar 5,5 triliun ya untuk membangun seperti ini. Nah, sebetulnya bagaimana dengan kondisi Indonesia kalau kita ingin seperti negara lain? Sebetulnya banyak potensi-potensi yang tadi ada tunggang pasut yang cukup besar untuk membangkitkan energi yang tadi dari perbedaan tinggi muka laut. Ini contohnya adalah ada 10 daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan dari arus. Kalau tadi dari energi potensial, sekarang bagaimana memanfaatkan dari kecepatan arus. Ini juga ini contoh juga ini di Korea, bagaimana memanfaatkannya. Nah, ini adalah contoh alatnya cukup besar ya. Ini tergantung daripada diameter baling-balingnya. Nah, bagaimana potensi di Indonesia tentunya adalah di selat-selat sempit yang diharapkan arusnya cukup kuat. Di sini juga dari studi sebelumnya sudah banyak yang melakukan studi di daerah Indonesia. Ini contohnya ada 13 lokasi ya di selat-selat sampai dari mulai selat Sunda sampai selat Bali dan sebagainya. Sudah dihitung juga kecepatan arusnya berapa kira-kira potensi daya listriknya, kemudian berapa yang bisa diekstrak, dan juga berapa durasi dari alat itu ketika bekerja, berapa hari per bulan, dan sebagainya. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah dari perbedaan suhu atau temperatur di laut. Seperti kita ketahui bahwa adanya lokasi matahari, maka pemanasan ini adalah secara horizontal, pemanasan di muka bumi ini tidak merata, dan tentu saja yang paling sering kena matahari yaitu di daerah ekuator adalah lebih panas. Nah, ternyata perbedaan pemanasan ini tidak hanya secara horizontal tetapi juga secara vertikal terhadap kedalaman. Nah, di sini dicari daerah yang katakan dari perbedaan temperatur dari permukaan sampai ke kedalaman tertentu, katakan di atas 500 meter, yang temperaturnya secara ideal adalah kalau perbedaannya adalah 20 derajat. Ini ada suatu alat bahwa di permukaan air yang hangat ini akan menguapkan amonia ya, sehingga dia menguap. Kemudian ini digunakan uapnya untuk menggerakkan turbin dan kemudian dipompa kembali ke daerah kedalaman yang temperaturnya lebih rendah untuk didinginkan sehingga dia mencari kembali, dan seterusnya merupakan siklus tertutup seperti ini. Ini adalah prinsip kerja dari Ocean Thermal Energy Conversion. Tapi ini jauh lebih mahal biayanya dibandingkan tadi yang berdasarkan energi potensial maupun energi kinetik. Sehingga perkembangannya di dunia pun masih dalam taraf pilot project dan juga penelitian-penelitian seperti yang telah dilakukan di Amerika maupun di Jepang, di India dan juga di Korea. Dan bagaimana dengan Indonesia? Ini juga sebetulnya sudah ada studi-studi yang dilakukan daerah-daerah mana saja yang kira-kira punya potensi untuk diekstrak ketika nanti Indonesia sudah sampai tahap untuk mengimplementasikannya. Nah, kemudian yang keempat adalah tentang gelombang. Jadi kita juga bisa mengekstrak energi dari gelombang laut. Nah, di sini untuk gelombang laut biasanya ada 6-7 kriteria. Nah, ini mungkin yang pertama adalah tentu saja kita perlu menghitung kira-kira di daerah mana yang memiliki daya gelombang yang cukup kuat.
Nah, kemudian kriteria yang kedua adalah bagaimana tentang kestabilan sumber daya tersebut. Jadi jangan sampai katakan pada saat tertentu ada energi yang bisa diekstrak, tapi pada saat lain katakanlah anginnya, pembangkit gelombangnya yang menyebabkan gelombangnya sedang lebih banyak sehingga tidak mampu mengangkat gelombang, sehingga ini tidak stabil. Jadi kita bisa menghitung coefficient of variance-nya. Kemudian juga bisa dihitung bagaimana sekarang kestabilan, karena daerah kita tergantung dengan musim, bagaimana bulanannya seperti itu. Ini juga kita bisa menghitung. Nah, kemudian nanti juga yang kriteria keempat adalah dihitung yang potensi paling maksimum, yang probability kejadian yang memiliki katakan daya lebih besar daripada 2 kW per meter ini yang paling besar di mana. Kemudian juga bisa dihitung tentang seperti kita ketahui kita banyak ada bencana ya. Bencana misalnya ada gelombang badai dan sebagainya, sehingga bagaimana kekuatan daripada alat itu seperti itu. Dan ini juga kita bisa menghitung potensi bahaya atau kerentanan dari kekuatan dari suatu alat terhadap kondisi fisik atau di daerah tersebut. Nah, tentu saja selain itu juga kita tentu ingin berharap yang daerah yang paling dekat gitu ya, dengan pantai, dan juga tentu kedalamannya juga jangan terlalu besar. Nah, sehingga dari kriteria-kriteria tersebut, sebetulnya di Indonesia itu ditemukan ada 4 potensi yang potensial, yaitu di sini dekat Mentawai, kemudian ada di selatan Banten, di Binuangan, dan ada juga di Yogyakarta, selatan Yogyakarta, dan di Jember. Kemudian dari 4 ini kalau kita sudah tahu potensinya, kita bisa hubungkan bagaimana karakteristik dari kondisi gelombang di daerah tersebut dengan kira-kira jenis alat apa yang katakan sesuai. Karena alat tersebut tentu saja memiliki karakteristik masing-masing. Ini ada tipe yang katakan namanya point absorber, ada attenuator, dan ada juga terminator. Nah, kemudian dari masing-masing alat ini, masing-masing sudah tentu saja sudah dihitung, dia bisa memberikan, alat ini bisa memberikan energi yang paling besar untuk kondisi tinggi gelombang berapa, kemudian periodenya juga, jadi kemunculannya juga berapa, masing-masing alat punya karakteristik. Di sini tentunya dicari yang katakan yang bisa menghasilkan daya gelombang yang besar. Nah, dari karakteristik gelombang ini dicocokkan dengan tadi karakteristik masing-masing gelombang yang ada di lokasi potensial tersebut, sehingga yang mana yang paling cocok seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kondisi di Indonesia? Nah, kondisi di Indonesia untuk yang tadi berdasarkan tunggang pasut, perbedaan tinggi pasang surut yang permukaan air laut yang tinggi dan rendah, ini masih belum pernah ada diuji cobakan. Kondisi di Indonesia belum ada. Nah, kemudian kalau untuk arus sebetulnya sudah ada beberapa percobaan pilot project di beberapa lokasi, dan itu kerjasama dengan pihak luar, ada dengan Belanda dan sebagainya. Nah, tapi sekali lagi kondisi yang ada itu adalah bahwa belum sustain, jadi belum belum berkelanjutan seperti itu. Jadi ini yang permasalahan yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian juga apalagi yang tentang berdasarkan perbedaan suhu, ini juga karena tadi di antara semuanya membutuhkan biaya yang sangat besar, ini baru sampai tahap misalnya dari PPGL masih dalam tahap konsorsium, tapi ya tadi untuk mendapatkan investor bantuan itu juga masih belum berhasil ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk gelombang sebetulnya sudah pernah diuji cobakan di daerah tadi di Baron di selatan Yogyakarta, ini contohnya, tapi ini adalah kerjasama dengan Norwegia, tapi sekarang sudah katakan sudah tidak beroperasi karena maintenance-nya memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga sekarang sudah tidak beroperasi seperti itu. Ini kondisi yang
kondisi yang ada. Nah, tadi yang lokasi-lokasi tadi kalau mau dikerucut lagi di filter, misalnya tadi dicari tunggang pasut yang lebih besar dari 4,5, maka akan diperoleh daerah-daerah lagi potensi yang lebih katakan detail seperti itu. Ini untuk arus dipilih katakan misalnya yang lebih besar daripada 2 meter per detik. Kemudian ini adalah untuk tadi berdasarkan perbedaan suhu, katakan di sini dicari yang persentase perbedaan suhunya adalah yang katakan ada selalu. Itu juga sudah lebih detail kembali. Ini sudah ada studinya. Nah, kemudian tadi gelombang yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian tentu saja bagaimana dengan hybrid, jadi mengkombinasikan potensi-potensi ada di laut ini, katakan misalnya dengan angin dan juga dengan tadi solar ya, dari radiasi matahari. Ini adalah contoh-contoh ini untuk radiasi matahari dan tentu saja ini tergantung pada musim. Ini ketika musim hujan, ini ketika musim kemarau. Terlihat daerah-daerah mana saja yang katakan kalau diekstrak dari mataharinya cukup besar. Dan ini angin. Nah, untuk angin ini sebetulnya sudah ada yang dibangun. Yang saya tahu tuh ada di Sulawesi Selatan. Di sini sudah dibangun pembangkit listrik dari tenaga angin. Nah, kemudian mungkin di sini saya akan cerita sedikit bahwa sekitar 3 tahun yang lalu, tahun 2019, sebetulnya dari Kemenko Maritim itu sudah ingin melakukan studi ya di daerah Natuna ini, ingin agar karena ini adalah daerah terdepan di daerah Indonesia, mungkin suatu saat bisa katakan menyaingi Singapura. Jadi ingin membangun suatu kepulauan yang mandiri tapi berdasarkan energi terbarukan seperti itu. Nah, waktu itu sudah diadakan penjajakan, ini kerjasama dari Kemenko Maritim dengan MTCRC atau pusat riset kerjasama antara Korea ya dengan Indonesia. Di sini di daerah Natuna ini masih tergantung pada diesel ya untuk membangkitkan listriknya. Nah, kemudian sudah ada pembicaraan dari katakan termasuk dari peneliti dari pihak Koreanya juga ada dari Indonesianya, dan diminta untuk katakan bagaimana sih kira-kira potensi energi dari lautnya. Nah, ketika dari studi-studi terdahulu, kalau dari arus ternyata arusnya tuh cukup kecil, jadi sebetulnya tidak punya potensi dari segi arus laut kalau mau diekstrak. Nah, kemudian bagaimana dari gelombangnya? Dari studi yang sudah dilakukan oleh studi-studi literatur juga ternyata hanya pada musim-musim tertentu. Ini contohnya ketika anginnya berasal dari timur laut, ada potensinya. Tetapi ketika musim-musim yang lain ternyata potensinya sangat kecil. Dan walaupun dicoba dikaitkan dengan kira-kira alat apa yang bisa digunakan di ekstrak, ini secara penelitian ya. Di sini ada alat OEC nomor 1 di sini yang tipenya point absorber yang kira-kira bisa mengekstrak di titik-titik ini untuk mengekstrak di gelombang. Nah, oleh sebab itu karena mengetahui bahwa potensi di Natuna kalau dilihat dari laut kurang begitu baik, sedangkan Natuna ini seperti kita ketahui banyak ya lokasi-lokasi yang untuk tourism ya, sehingga ingin dikembangkan tentang smart ecotourism. Kemudian juga potensi perikanannya juga sangat tinggi, dan juga sehingga ingin dibangun smart offshore aquaculture seperti ini. Di sini ada sentra kelautan perikanan terpadu, dan di sini membutuhkan seperti mesin pendinginnya yang sebesar mungkin rumah seperti itu untuk mendinginkan hasil-hasil tangkapan ikan. Nah, dan bagaimana caranya agar pulau ini bisa mandiri berdasarkan tadi energinya berdasarkan energi terbarukan. Nah, oleh sebab itu waktu itu sudah ada semacam ide bagaimana mengkombinasi antara dari angin, juga dari solar, dan juga dari lautnya adalah dengan sistem dipompa sistem hidro dari laut. Nah, ini waktu itu ada rencana untuk dikembangkan teori yang telah ada di Korea seperti itu.
Nah, sehingga tadi kalau ini rekomendasinya dari mulai tunggang pasutnya, kemudian dari thermal, arus ya, kemudian ini dari gelombang, sehingga waktu itu ketika diminta untuk membuat kira-kira daerah-daerah mana saja yang kalau ingin dipasang untuk pilot project, nah di sini seperti ini direkomendasikan untuk dipasang untuk gelombang adalah di daerah Binuangan di selatan Banten seperti itu. Nah, dan juga sudah dibuat pemetaan ya dari mulai potensi kandidatnya, juga rekomendasinya baik yang berasal dari tunggang pasang surut, arus, lalu tadi perbedaan suhu, juga tinggi gelombang, termasuk yang ada di Kepulauan Natuna, kombinasi-kombinasi yang kira-kira memungkinkan untuk dilakukan hybrid. Nah, tapi mungkin permasalahan yang ada di kita ya di Indonesia itu adalah sebetulnya kita membutuhkan suatu riset ya dari hulunya kemudian ke pertengahan sampai ke katakan hilir, itu sebetulnya kita perlu suatu riset yang katakan sustain ya, berkelanjutan sampai bisa katakan ada implikasinya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang biasanya jadi permasalahan di kita adalah bahwa penelitian-penelitian itu biasanya tidak berkelanjutan sehingga tidak sampai ke arah hilir dengan bermacam-macam kendala yang ada ya. Nah, contohnya di sini ketika tadi misalnya waktu itu diminta rekomendasi, tiba-tiba ya tadi kita tentu saja masalah budget menjadi kendalanya, juga masalah kebijakan yang tidak sustain ya, jadi berubah-ubah, tidak konsisten. Ini adalah permasalahan yang dihadapi di tempat kita. Nah, ini sebagai contoh bahwa ketika ini dulu sudah dilakukan studi, ternyata kita waktu itu ada musibah ya, ada pandemi COVID-19 dan juga terdapat perubahan kebijakan secara cepat ya, adanya perubahan struktur reorganisasi di kementerian, sehingga ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi ini adalah tantangan bagi kita semua. Nah, mungkin ini saya ini suatu mimpi ya, suatu saat mungkin kita bisa tadi sustain seperti apa yang ada di Korea ini. Nah, dari mulai mereka sudah punya ya tadi berdasarkan perbedaan tinggi muka air laut, kemudian juga berdasarkan arus, dan mereka juga mengembangkan berdasarkan gelombang sampai industrinya bisa katakan menciptakan alat ya yang katakan bisa digunakan di kedalaman 3 meter. Ini adalah alatnya, engine. Nah, juga walaupun untuk thermalnya mereka juga masih dalam tahap penelitian. Mungkin di sini ada sedikit video dari alat yang sudah dikatakan diproduksi di Korea. Jadi ini dari tinggi perbedaan dari gelombang, maka dihubungkan ke turbin sehingga bisa membangkitkan listrik. Nah, itu mudah-mudahan suatu saat ya Indonesia katakan bisa uji coba di daerah yang potensial tadi, katakan bisa membeli alat tersebut untuk uji coba. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Prof. Nining atas presentasi yang luar biasa pada pagi hari ini. Sesuatu hal yang sangat baru ya bagi saya pribadi ya, mengikuti presentasi ini, dan bahwa betapa membangun asa dan harapan yang besar lagi ya dalam kehidupan kita di negeri ini yang notabene kita kan 70% terdiri dari lautan ya Prof. Nining ya. Betul. Nah, sehingga kita nggak perlu khawatir bahwa tinggal lagi bahwa bagaimana kita bisa
memberdayakan potensi yang ada sehingga betul-betul menjadi sebuah teknologi terapan yang bisa menyikapi, mengimbangi ya dengan semakin surutnya keberadaan gas bumi yang menjadi sumber dan andalan energi kita selama ini. Nah, baiklah Prof. Nining, pada pagi hari ini saya ingin rasanya pada pagi hari ini saya melihat di dalam daftar peserta hadir Profesor Maizar Rahman yang sama-sama kita mengetahui bahwa di dalam perjalanan kehidupannya beliau pernah sebagai Sekjen OPEC juga kalau tidak salah. Nah, kepada Prof. Maizar, berkenan kiranya Prof. Menyampaikan komentar dan tanggapannya Prof. atas apa yang disampaikan oleh Prof. Nining pada pagi hari ini untuk memperkaya forum diskusi kita pada pagi hari ini. Kepada Prof. Maizar Rahman, berkenan kiranya untuk dapat meng-unmute-kan audionya untuk bisa kita bersilaturahim pada pagi hari ini. Dan sementara kita menunggu Prof. Maizar Rahman, saya melihat di kolom kita ini sudah masih hadir ya bersama kita Prof. Tati Rajab. Prof, mohon kesediaan Prof. Tati Rajab untuk mengomentari Prof. Dari apa yang disampaikan oleh Prof. Nining pada pagi hari ini. Silakan Prof. Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Sehat Pak Hasan. Bu Nining, apa kabarnya? Baik. Bukan main. Jadi terima kasih nih Pak Safwan udah membawa adik-adik kita semua. Ini betul-betul juniornya Pak Safwan. Saya juga suka iri hati kalau waduh ini bener-bener ini anak-anak muda ini bisa maju gitu ya Bu ya. Jadi betul Bu Nining, Pak Hasan, jadi kita seringkali bicara masalah energi terbarukan, energi alternatif. Ya. Ini kebetulan Bu Nining dari ini karena Pak Safwan yang bawa jadi dari Ocean ya. Ternyata ada 4 itu, ada untuk energi potensial, ada juga untuk arus, kemudian yang gelombang, perbedaan temperatur, itu semuanya bisa kita ubah jadi listrik bukan main. Tapi tentunya nggak bisa sekaligus seperti Kopenhu ya Pak ya. Semua mesti butuh waktu, semua butuh alat bantu. Nah Bu Nining, saya juga awam benar-benar, saya juga nggak tahu meskipun ujung-ujungnya di listrik ya. Tapi ini dari beberapa alternatif ini kan memang lumayan mahal ya masih ya. Lumayan mahal, kemudian penempatannya di mana, kemudian hasilnya apakah betul itu bisa sustain gitu ya. Nanti yang kita paling penting, karena ini kan dekat dengan air laut, itu pastinya ada masalah korosi, masalah macam-macam gitu. Yang paling memungkinkan dari alternatif itu yang tidak terlalu mahal, tapi mungkin bisa lebih cepat kita pakai dan hasil listriknya cukup banyak, itu yang mana ya Bu ya? Mungkin bisa dibagi. Bisa orang awam aja karena kita juga butuh listrik. Tapi listriknya bukan yang MM-an, barangkali yang KK-an aja cukup lumayan untuk daerah-daerah di pulau-pulau yang dekat gitu ya. Mungkin gimana tuh Bu Nining? Okay. Ya, baik, terima kasih Bu Tati atas masukannya. Ikutan Pak Hasan pasti nembak aja. Aduh, saya. Baik, dari keempat tadi yang paling mahal itu yang tadi thermal ya, itu juga memang belum ada yang beroperasi, itu yang paling mahal karena paling mahal. Kemudian tadi kalau yang misalnya tadi dari gelombang, nah kalau misalnya gelombangnya itu katakan sekitar 3 kilo gitu, yang saya baca itu dari 3 kilo dari pantai, itu memang masih MM-an, itu sampai 150 M saya lihat itu untuk pasang kabel dan iya, sampai untuk pasang kabel dan sebagainya. Makanya Korea itu tadi ada yang portable yang tadi yang ada videonya itu. Betul, nah, betul. Itu dekat kan, langsung misalnya ada dermaga dipasang di situ. Nah, cuman saya juga sudah mencari harganya belum ketemu. Tapi itu bisa dipasang di kedalaman 3 meter. Nah, tadi kalau yang daerah 3 kilo jauh dari pantai itu di kedalaman 20 sampai 50 meter. Nah, makanya tadi andai kata ini ya, tapi masih mimpi ya Bu ya. Andai kata Indonesia bisa beli satu aja misalnya itu yang tadi yang portable tadi misalnya sedangkan kalau potensi kan kita sudah banyak studinya kan. Nah, sekarang implementasi yang kita tuh masih kurang. Nah, mungkin itu tapi ini masih mimpi siapa gitu investornya yang kan yang portable dulu seperti itu. Nah, kemudian kalau yang dari arus
sebetulnya dulu tuh pernah juga mahasiswa ya dibantu dengan almarhum Profesor Ali Sahbana kalau nggak salah dari Pak Iskandar. Ya Pak Iskandar itu dari waktu itu ada ide membangkitkan arus dari laut, dan mereka berhasil dicoba gitu ya. Lalu dan juga di waktu itu masih udah mungkin lebih dari 10 tahun ya. Waktu itu dibeli, pernah diuji coba oleh PPGL dan diuji cobakan di daerah Bali. Waktu itu harganya masih 100 juta waktu itu kalau seingat saya. Tapi waktu itu masih murah, masih mahal ya, waktu itu ya. Waktu itu masih mahal. Sekarang ya, kalau sekarang udah lebih tinggi ya. Nah, cuman itu Bu, seperti Ibu tadi sampaikan, masalah maintenance-nya itu yang kita tidak punya dana, sehingga akhirnya berkarat, akhirnya udah sekarang jadi besi tua. Itu yang sayangnya memang betul. Materialnya penting. Mungkin sekarang ada material baru yang bisa itu. Tapi bukan main Pak Hasan, ini apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Pencipta itu, tapi mesti harus dipikir gitu. Ini ada Pak Sahbana, Bu Nining, jadi diapakan ya? Itu gelombang kan dari dulu juga ada, maksudnya air laut dari dulu juga ada. Perbedaan temperatur ini bisa diapakan lah, itu memang harus dipikir ini, bahwa dengan perbedaan temperatur sekian itu bisa menimbulkan sesuatu yang nanti akan memutarkan baling-baling, dan ujung-ujungnya memang kita butuh listrik gitu ya itu ya. Mungkin itu bahasan ya, mungkin yang lainnya ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Prof. Tati atas sharingnya, kontribusinya dalam pertemuan ini. Dan berikut ini Prof. Tati kita ingin mengundang nih Prof. Maizar Rahman. Pak Maizar, apa kabarnya nih Pak Maizar? Udah ada. Tapi sudah ada kakakku juga, itu Mas Rudi ada. Oke, Assalamualaikum Prof. Maizar. Ya, ini bosnya ini. Sehat Pak Maizar. Alhamdulillah. Oke. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah, Pak Hasan. Ya, terima kasih. Iya, Prof. Tentunya pada hari ini kita luar biasa ya, kedatangan Prof. Nining. Nah, bagi saya sendiri akan lebih pas ya, kalau seandainya Prof. Maizar menyampaikan komentar di dalam pertemuan ini. Dikarenakan kalau saya tidak tahu harus menguliknya dari sisi mana, kalau Prof. Tati saja mengatakan bahwa tidak tahu harus mengawal dari mana, apalagi saya gitu. Nah, jadi di sini Prof. Maizar, mudah-mudahan dari Prof. Maizar bisa mengantarkan sesuatu yang bisa didiskusikan dengan Prof. Nining. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Hasan dan Assalamualaikum Prof. Nining ya. Senang bisa bertemu ya dan mendengarkan ulasan dari Prof. Nining yang sangat luar biasa, dan bagi saya juga itu merupakan ilmu ilmu baru lah ya, karena selama ini lebih banyak kita ini ya, apalagi saya fokusnya kepada energi-energi, apalagi saya ini kan terutama di bidang minyak dan gas ya, migas ya. Tapi juga sudah mulai mempelajari mengenai energi baru ya. Dan memang Indonesia ini kalau dilihat itu 80.000 kilometer itu adalah memiliki garis pantai sepanjang 80.000 kilometer gitu. Jadi itu potensi arus laut luar biasa gitu kan. Dan juga pulau-pulau kecil yang sangat banyak sekali gitu ya. Jadi kami melihat bahwa selama ini PLN memasang diesel ya untuk pulau-pulau kecil yang luar biasa pemakaian dieselnya yang sangat mahal gitu ya. Jadi mungkin pembangkit listrik arus laut ini mempunyai potensi yang sangat bagus ya untuk diterapkan di negara kita ya. Dan juga dari sisi lain, misalnya dari keharusan untuk menurunkan emisi CO2, pemakaian pembangkit listrik energi laut ini juga mempunyai banyak keuntungan karena dapat mengkompensasi ya emisi CO2 dan artinya itu CO2-nya itu karena tidak ada emisi CO2 dan itu bisa termute sepertinya Prof. Prof. Maizar, tolong di-unmute, suaranya hilang.
Prof Maizar, tolong di-unmute, Prof. Suaranya hilang, Prof. Prof Maizar. Punten, Prof. Ya, Suaranya. Minimisasi, Pak. Ya, Ya, kedengaran, Pak ya? ya sekarang Iya. sudah. Tadi sempat hilang, Prof. Silakan, Prof. Iya, soalnya berbarengan ada telepon masuk, Pak. Jadi ada telepon masuk, jadi mau saya matikan susah juga. Sekarang udah mati lagi telepon masuk. Oke, siap. Ya, jadi Indonesia mungkin kita semua udah tahu ya, apalagi Pak Ibu Prof Nining mengenai target pengurangan emisi CO2 dan pembangkit listrik arus laut ini mempunyai potensi yang sangat besar, dan CO2-nya dalam kalimat biasanya itu bisa dijual begitu ya. Jadi di samping dapat membantu juga untuk mengurangi beban investasi dalam ke depan gitu ya. Kalau kami sekarang lagi mempelajari mengenai mangrove di berbagai pantai gitu ya, yang juga mempunyai potensi untuk mengurangi emisi CO2 atau mengkompensasi emisi CO2 yang juga dapat dijual ya. Jadi itu Pak, saya rasa potensi arus laut ini luar biasa yang bisa kita kembangkan semua ya. Kita harapkan mudah-mudahan pemerintah juga memberikan perhatian yang besar di dalam pengembangan ini, walaupun sebetulnya peraturan-peraturan yang mendukung atau mendukung kegiatan ya energi baru itu sudah banyak, ya, artinya harga-harga listrik yang dihasilkan dari energi baru itu pada daerah-daerah tertentu bisa lebih tinggi daripada harga listrik yang biasa yang dibeli PLN. Saya rasa itu salah satu usaha pemerintah dan berbagai insentif fiskal lainnya yang diberikan pemerintah untuk energi baru. Mungkin sekitar itu dulu yang bisa saya berikan Pak Hasan. Siap, Prof. Ya. Terima kasih Prof Maizar. Mungkin dari Prof Nining ada yang mau dikomentari, Prof, dari yang dikemukakan oleh Prof Maizar? Ya, setuju Pak. Tadi memang di sini diperlukan ya tadi policy ya, bantuan dari pemerintah terutama ya. Tadi bagaimana caranya tadi ada insentif sehingga kalau sekarang katakan faktor keekonomiannya belum masuk, belum ekonomis ya, mudah-mudahan adanya kebijakan-kebijakan itu bisa membantu. Dan kalau saya sih memikirnya kapan kita akan seperti negara lain kalau kita tidak memulai gitu. Kalau kita menunda-nunda terus, nah itu mungkin itu yang sebetulnya masih ya itu tadi impian ya. Kapan ini bisa terimplementasikan, mungkin dari skala kecil terlebih dahulu, tapi tadi perlu bantuan ya tadi ya dari pemerintah. Demikian mungkin komentar saya. Baik, terima kasih Prof Nining dan Prof Maizar, dan ini terkait pula dengan yang disampaikan oleh Pak Kunto bersamaan dengan Pak Kristiono. Jadi memang saya pun melihat tadi Prof Nining bahwa salah satu kendala yang di dalam upaya kita untuk mengembangkan energi terbarukan ini potensinya adalah dengan dukungan dan konsistensi ya kebijakan itu sendiri. Nah, hal ini pun ditanyakan oleh Pak Kunto. Jadi beliau menanyakan dalam hal ini sampai sejauh ini sepengetahuan Prof Nining dan juga boleh jadi mungkin Prof Maizar ataupun Prof Tati, sampai sejauh mana sih efektivitas dan koordinasi ya dari lembaga-lembaga terkait dengan pengembangan upaya seperti ini. Apakah dalam hal ini beliau menyebutkan dari Kemenko Marine Investasi, kemudian BRIN, dan juga lembaga-lembaga perguruan tinggi termasuk ITB sendiri. Apakah ada semacam lembaga formal untuk mendiskusikan mengenai kebijakan ini dan melakukan pemantauan achievement apa saja yang sudah kita laksanakan? Nah, kemudian dikomentar juga oleh Pak Kristiono bahwa penelitian begitu banyaknya yang kita dapati, namun seakan-akan kadang-kadang ada terekspresi yang mendapatkan kesan bahwa nggak istiqomah gitu istilahnya. Jadi belum sampai tuntas gitu kan, berganti kementerian, berganti pemerintahan, berganti pula pimpinan, berganti pula kebijakan-kebijakan, dan kesinambungannya menjadi sangat rentan dalam hal ini. Nah, bagaimana mungkin atas hal ini menurut komentar Prof Nining ataupun Prof Maizar? Prof Nining, kami persilakan.
Ya, itu Pak, yang tadi saya sampaikan, dan saya juga tidak tahu ini, soalnya itu yang terjadi di kita gitu, karena kita tadi berganti pimpinan, berganti juga kebijakan, juga skala prioritas ya. Kebetulan kemarin itu kan karena kita juga mengalami pandemi ya, mungkin juga dari segi pendanaan juga ada dipindahkan ke sektor lain yang lebih prioritas. Jadi itu yang terjadi di kita seperti itu. Walaupun waktu itu sudah sampai katakan ke tingkat Kemenko Maritim yang mereka sendiri yang katakan memiliki ide ya tadi bagaimana katakan membuat tadi Kepulauan Natuna itu ingin supaya bisa seperti Singapura tadi ya, tapi ternyata juga tadi belum berhasil sampai sekarang untuk ditindaklanjuti implementasinya. Itu ya permasalahan yang ada seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita undang berikut ini Prof. Safwan Hadi untuk ikut nimbrung ya dalam hal ini. Prof. Safwan Hadi, kami persilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Salam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Memang kebutuhan energi listrik itu sangat besar. Kita sekarang masih bergantung pada energi fosil. Ya, hanya ke depan kan kita perlu berpikir keras bagaimana kita bisa mendapatkan listrik dari sumber energi terbarukan seperti yang dari laut atau dari angin ya. Kami di Perguruan Tinggi itu tetap melakukan penelitian, tapi kan implementasi itu tergantung pada kebijakan pemerintah. Seperti dikatakan Bu Prof. tadi, konsistensi kebijakan itu masih belum istiqomah istilahnya ya. Kalau sudah tetap satu rencana itu harus tuntas sampai akhir ada implementasinya. Kita bisa mencoba di pulau-pulau terluar yang butuh listrik. Tadi kata Prof. Nezar itu kalau diesel mahal sekali ya biayanya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan di pulau-pulau terluar itu kebutuhan masyarakat listrik kita dapatkan dari gelombang laut seperti yang sudah dicoba Korea. Nah, beruntung kami di PB, di Program Studi Oceanografi, kami sekarang punya kerjasama dengan Korea yang berkat kerjasama kami itu ada sekarang di kampus TB Cirebon satu center namanya MTCRC, Marine Technology Cooperation Research Center, yang bertempat di kampus TB di satu belah Cirebon. Nah, dengan adanya kerjasama dengan Korea ini, energi sudah suatu perhatian dari kami untuk terus dikembangkan. Bagaimana kita bisa mendapatkan energi dari laut. Nah, dengan adanya center itu, segala potensi yang ada di TB dikerahkan bersama dengan Korea untuk bisa memanfaatkan energi yang dari laut. Sebenarnya proyek Natuna itu juga inisiasi dari MTCRC tadi, Pak. Hanya sekarang tidak dapat terus dilaksanakan karena ada kebijakan yang berubah. Tapi tetap riset kami lakukan. Dan yang menarik sekali, di Prodi Oceanografi di bahasan, dan Bapak Ibu sekalian, motor penggeraknya serikandi semua. Kebanyakan serikandi. Jadi Bu Nining, ada Bu Mutiara, Bu Yvonne, yang namanya yang putranya ada 2 orang juga, Dr. Hamzah yang akan berikan presentasi nanti, insya Allah, dan Dr. Toto. Tapi junior saya yang di bawah saya itu yang penggerak utamanya ibu-ibu. Saya sangat berterima kasih pada ibu-ibu ini, Bu Nining, Bu Yvonne, dan Bu Mutiara. Dan juga ada senior lagi, ada Bu Rima, sangat tinggi sekali untuk mengembangkan bidang oceanografi di ITB dan juga punya dampak di Indonesia. Kerjasama dengan Korea itu memungkinkan kami punya lab di Cirebon. Kalau dulu kami harus pergi minjam fasilitas di LIPI, ikut kapal LIPI, ikut kapal LIPI, atau ikut LIPI di Pulau Seribu, atau ikut kapalnya Desidros.
Tapi sekarang dengan bicara Korea itu ITB punya boat untuk penelitian di pantai. Walaupun tidak untuk lepas, tapi cukup untuk menimbulkan suatu usaha untuk penelitian di sepanjang pantai atau coastal tsunami. Insya Allah Pak, mimpinya Bu Nining tadi untuk menjadi satu fasilitas pembangkit listrik tenaga gelombang bisa terwujud di masa depan. Jika doanya tadi kita sama-sama bekerja, ada bersama dengan jurusan elektro dan mesin dan teknik fisika, dari segi materialnya yang bisa kita manfaatkan bersama untuk mendapatkan listrik dari laut. Jadi mohon doa Pak Hasan dan Bapak Ibu Enda semuanya, semoga mimpi Bu Nining bisa terwujud. Mudah-mudahan saya bisa menyaksikannya. Jadi alhamdulillah Pak Hasan dan Bapak Ibu sekalian, Allah sudah memberikan alam semesta ini untuk kita manfaatkan untuk kepentingan kita sendiri sebagai manusia, sebagai khalifahnya di bumi ini. Seperti tadi Pak Prof. Nasruddin kemarin mengatakan Indonesia mayoritasnya adalah Muslim, tapi minoritas dari segi kualitas. Maka kita butuh cendekia muda untuk mempelajari alam semesta ini yang bisa kita manfaatkan sehingga kita menjadi mayoritas secara kualitas, bukan kuantitas. Nah, kita butuhkan orang-orang muda, seperti dan yang lain-lain juga, kami yang senior ya, Pak Tati, Pak Mezar, dan lain itu hanya bisa mengarahkan anak-anak muda untuk menjadi pelopor dalam mempelajari alam ini yang dimanfaatkan untuk kepentingan kita bersama. Itu Pak Hasan, komentar sedikit dari saya. Masalah. Terima kasih Prof. Safwan atas pencerahan yang diberikan untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Dan betapa memang ya dari apa yang dikemukakan oleh Prof. Nining juga, Prof. Mezar, Prof. Tati, bahwa memang tidak bisa sendiri ya Prof ya, memang sinergi itu harus kita lakukan bersama. Nah, saya ingin menanyakan Prof. Nining ya, bahwa untuk alternatif energi terbarukan ini, terutama dengan energi gelombang ini sendiri, bagaimana dengan prakteknya di negara-negara lain yang sudah sukses melaksanakan ini, dan bagaimana pula potensi kolaborasi kita dengan negara-negara lain kalau saat ini memang ada terkendala masalah pembiayaan di dalam kita mengimplementasikan sendiri, Prof. Nining. Ya Pak, jadi tadi salah satunya waktu itu ya tadi harapannya bahwa tadi melalui MTCRC ini bahwa akan ada kerjasama paling tidak dengan Korea dulu ya, tadi ada alat seperti itunya. Tapi tadi sayangnya sekarang kan MTCRC itu juga kan tergantung pada kebijakan di Kemenko Maritim. Nah, di Kemenko Maritim ini saat ini kebijakannya sedang berubah Pak. Jadi sementara ya kegiatan itu terhenti dulu gitu saat ini. Ya mudah-mudahan ya nanti ada tadi dukungan kembali misalnya dari pemerintah, katakan untuk sampai ke tahap implementasinya seperti itu. Nah, jadi sekarang seperti peneliti di ITB ya, jadi kita tetap melakukan penelitian ya, tapi tadi implementasinya masih jauh ya. Nah, sekarang juga saya mungkin mencoba, kebetulan dari BRIN itu ada staf BRIN yang akan melakukan studi S3 di ITB dan memang tertarik tentang energi gelombang ini. Nah, mungkin sekarang ke situ dulu, dan yang bersangkutan ini kebetulan lulusan dari yang terkait dengan tadi mesin ya, dengan menciptakan itu alat-alat. Nah, mudah-mudahan ya sekarang seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan bisa katakan nanti menghasilkan alat yang katakan yang bisa murah gitu ya, mungkin bisa kalau tadi yang mahal misalnya belum bisa terbeli, katakan yang bisa menciptakan dari hasil riset S3 seperti itu, sehingga misalnya katakan biayanya lebih murah, mungkin bisa diaplikasikan dulu untuk katakan masyarakat untuk nelayan misalnya, yang misalnya mereka
paling tidak untuk bisa menghasilkan listrik untuk cold storage-nya gitu, untuk hasil penangkapannya dalam skala kecil seperti dulu, seperti skala kecil terlebih dahulu. Mungkin itu sih yang dalam bayangan saya. Kalau tadi belum ada yang tadi skala besar yang bisa kita lakukan di Indonesia. Demikian, Pak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Prof. Nining. Jadi memang memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Nining. Yang pertama, Prof. Nining ya, bahwa betapa pentingnya sosialisasi ya mengenai kegiatan ataupun program-program seperti ini. Dan kita menyadari juga bahwa memang kita harus bergotong royong ya, harus saling bantu-membantu ya Prof ya. Nah, sehingga mudah-mudahan melalui forum ini pun paling tidak kan kita melalui strategi networking ya, siapa tahu nanti dari peserta ini kan ada yang memiliki mata rantai ke BRIN, dan apalagi kan Prof. Thomas sendiri kan menjadi salah satu narasumber di forum ini, sehingga boleh jadi hal ini bisa menjadi topik diskusi pula pada satu hari, bahwa bagaimana sih sebetulnya kita bisa mengatasi mata rantai birokrasi yang kadang-kadang begitu panjang dan seakan kadangkala visinya menjadi nomor 2 kan dalam hal ini. Nah, sehingga seluruh elemen masyarakat perlu memang kita bersinergi dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kita undang Prof. Suharyadi. Beliau boleh jadi bisa urun rembuk juga, dan bahwa bagaimana menghadapi fenomena ini dan bisa menghasilkan kolaborasi yang lebih baik dan efektif lagi ke depannya. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan, Prof. Pada Prof. Suharyadi kami persilakan, Prof. Bila mungkin, kalau seandainya oke. Terima kasih, Pak Jan. Ya, silakan, Prof. Ibu Profesor Nining yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini ilmunya sangat canggih nih. Jadi mengomentarinya juga tidak mudah, pasti ya. Karena berbagai kendala-kendala yang tadi disampaikan, itulah masalah yang dihadapi bangsa kita ya. Energi baru terbarukan itu sudah dibicarakan sejak kita masih mahasiswa dulu. Ya. Tetapi sampai sekarang ya jalannya tertatih-tatih. Belum ada yang menghasilkan alternatif energi yang betul-betul bisa menggantikan energi fosil. Seingat saya, zaman saya mahasiswa itu energi matahari ya, itu yang paling gencar itu. Dari sebelum diubah jadi BRIN, itu lembaga yang di bawah Pak Habibie itu sangat menggerakkan program-program di berbagai desa energi matahari, solar energi ya. Dan itu saya melihat di beberapa tempat itu sudah diadakan lumayan besar pada waktu itu dengan bantuan Bank Dunia. Tetapi ya itu, begitu proyeknya selesai, itu ya terbengkalai, nggak berlanjut. Jadi masyarakat yang tadinya menikmati listrik dari solar energi, kemudian ya nggak bisa menikmati lagi. Ini solar energi ini yang dianggap paling mudah, paling murah. Itu aja perkembangan sebagai energi alternatif masih tersendat-sendat ya. Energi angin pada waktu juga sudah dicoba dikembangkan ya, itu juga relatif murah. Tapi dengan satu asumsi bahwa kapasitas angin yang ada di Indonesia jauh dibandingkan di Belanda dan di beberapa negara Eropa yang sudah berkembang pesat, kita jadinya juga relatif terhenti. Nah, ini energi dari laut, gelombang laut ini, melihat ceritanya tadi lebih menyedihkan. Kalau itu kebijakannya kan sangat tergantung dari Kemenko Maritim ya. Nah, kalau yang jadi Kemenko Maritim Pak Sofwan gitu ya mungkin jadi prioritas. Atau Buning, karena tadi Srikandi ITB banyak kan wanita-wanita ya yang menggeluti dengan baik ya. Jadi ilmuwan ini seringkali mentok di masalah anggaran ya. Ini kan masalah alokasi anggarannya tidak menjadi prioritas.
menjadi prioritas saya dapat anggarannya kecil. Kalau nggak jadi prioritas, anggarannya malah dihilangkan. Ya sulit ya memang. Nah, memang yang paling penting namanya juga energi alternatif, energi baru terbarukan. Sepanjang energi fosilnya itu masih ada dan kemudian harganya masih di bawah kalau kita menggunakan energi alternatif atau energi baru terbarukan, ya energi baru terbarukan tidak akan berkembang. Ya lebih mempelajari teori, tetapi penerapannya itu setengah mati, sulit dilaksanakan. Nah, ini saya kira problem di kita seperti itu Pak Sofwan, Ibu Neng ya. Ya. Jadi ya kita sementara ini berdoa walaupun doanya udah berpuluh-puluh tahun. Doanya udah puluhan tahun nggak berhasil dilirik gitu ya. Dilirik sebentar, lirikannya pindah lagi ke yang lain ya, yang dianggap lebih prioritas gitu ya. Ini memang perlu perjuangan yang gigih ini dari para Sri Kandi dan Arjuna Pak Sofwan dan teman-teman lainnya ya. Jadi saya hanya bisa mengomentari itu, dan tadi komentar Bu Tati Rajab juga menunjukkan bahwa Bu Tati Rajab juga pusing memikirkan. Karena akhirnya sebenarnya setelah jadi energi itu bagian Bu Tati Rajab, tapi kalau sebelum jadi energi listrik ya Bu Tati Rajab ya ora iso. Itu tidak mudah sih. Tapi apapun kita sangat menghargai usaha gigih dari para ilmuwan yang mendalami masalah-masalah ini, dan saya kira pada saatnya nanti ya, pada saatnya kapan kita nggak tahu, apakah bisa menyaksikan selama masih hidup ini atau nanti menyaksikan dari dunia lain, kita nggak tahu ya. Tapi pada saatnya, dimanapun itu terjadi di berbagai negara, perkembangan ilmu dan teknologi sangat cepat karena memang tidak ada alternatif. Kalau alternatif nggak ada lagi, maka semua daya diarahkan ke sana, baik dalam daya pikir maupun daya dana, sehingga baru bisa terrealisir. Tanpa itu, ya kita tunggu saja. Ya. Jadi selamat menunggu Bu Neng, Pak Sofwan, dan lain. Terima kasih atas sajiannya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suharyadi atas komentar yang disampaikan, dan hal ini mengingatkan kepada kita semuanya Bapak dan Ibu ya, bahwa memang kita jangan pernah berhenti berusaha dan berikhtiar dan berdoa juga ya. Kalau sana kita ingat bahwa bagaimana ketika sinyalmen Konstantinopel itu ditaklukkan, terdapat di dalam Al-Quran dalam surah Ar-Rum ya, bahwa disebutkan di situ dengan kata masa lampau, bahwa sudah ditaklukkan, artinya bahwa itu betapa sebuah kepastian, sebuah keniscayaan bahwa Konstantinopel itu akan ditaklukkan, dan kejadiannya pada tahun 1453, artinya bahwa 700 tahun bahwa itu menjadi kenyataan. Nah, 700 tahun itu apakah suatu hal yang sia-sia? Namun ternyata tidak, bahwa tetap diwarnai dengan pahlawan-pahlawan yang terus berupaya merealisasikan, menunjuk, membuktikan bahwa kebenaran daripada apa yang telah difirmankan Allah itu sendiri. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Prof. Nining ini, ya kita berikhtiar semata ya, bahwa hasilnya kapan itu bukan urusan kita. Teori Pak Adi Sasono itu kumahangke gitu kan ya. Kita lakukan apa yang kita tahu, nanti Allah akan bimbing dan menunjukkan apa yang kita tidak tahu. Nah, kita tidak tahu bahwa realisasi kapan. Yang jelas, Masya Allah pada hari ini sudah terpasang tonggak ya di dalam sejarah perkembangan keilmuan mengenai energi gelombang lautan ini. Terdapat nama Prof. Nining di dalamnya, dan terdapat nama Profesor Sofwan juga, dan terdapat nama Prof. Suharyadi, nama Prof. Maizar, dan Prof. Tati Rajab yang kita berdiskusi akan hal ini, dan juga seluruh jemaah ngaji bareng online ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya kira hal ini, kebersamaan inilah yang insya Allah menghadirkan dibukakannya pintu rahmat Allah yang lebih luas lagi bagi kita semuanya. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, dikarenakan hari juga telah menunjukkan 7.55, tadi saya melihat Prof. Maizar raise hand di sini. Kepada Prof. Maizar, kami persilakan Prof. Mungkin ada tambahan komentarnya Prof. Kami persilakan.
Ya terima kasih Pak Hasan. Ya. Dan Prof. Ini ada sedikit mengenai pendekatan pemerintah ya itu tuh. Pertama saya mikir pemerintah itu yang harus proaktif melakukan studi-studi di berbagai pulau itu potensi daripada energi baru ya. Kami sendiri pernah melakukan sendiri studi itu dan melihatnya itu bahwa benefit itu lebih besar dari profit. Artinya dengan adanya sumber energi baru di pulau itu pertumbuhan ekonomi luar biasa tingginya. Artinya misalnya ikan yang harganya 10.000 bisa didatangkan pembeli yang bisa kemudian bisa membeli 100.000. Dia jual di Jakarta 200.000 misalnya. Jadi pendekatan benefit itu harus dilihat pemerintah ya, tidak hanya profit, artinya itu harga listrik itu harus sama dengan harga listrik PLN atau hanya dilebihkan sedikit, tapi melihatnya itu harus dari secara yang lebih global. Dan kemudian juga alangkah baiknya kalau pemerintah sendiri yang melakukan kajian-kajian di berbagai daerah itu, kajian artinya studi kelayakan ya itu, sehingga didapat potensinya, dan kalau potensinya sangat bagus biasanya investor langsung datang secara otomatis gitu Pak. Jadi itu dari pengalaman kami Pak. Mungkin sedikit Pak Hasan ya masukan dari saya. Terima kasih ya, Pak. Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Meizer dari Prof. Nining, dari apa yang disampaikan oleh Prof. Syadi. Prof. Meizer mungkin ada yang dikemukakan oleh Prof. Nining, silakan Prof. Cukup mungkin Pak dari saya. Terima kasih tadi atas diskusinya, dan mudah-mudahan ya suatu saat nanti ya Indonesia bisa mengimplementasikan lah apa yang diupayakan dari segi penelitian ini. Mungkin itu Pak. Masya Allah. Dari Prof. Safwan ada yang mau ditambahkan? Ya, memang semuanya itu dimulai dari mimpi, Pak. Tapi insya Allah itu akan jadi kenyataan. Mimpi itu tidak datang sendiri, itu ada satu inspirasi yang datang dari Yang Maha Tahu. Kalau ada inspirasi, kenyataan itu akan ada nantinya, tapi kapannya kita tidak tahu, Pak. Kita yakin bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu ada manfaatnya di masa depan. Mungkin kita tidak melihatnya, tapi apa yang kita sudah tanam hari ini, itu insya Allah akan berbuah manis. Amin. Untuk kepentingan kita bersama, dan cucu kita ke depan. Ya, demikian Pak Hasan. Alhamdulillah, baik. Baik Pak Ibu sekalian yang berbahagia, seru sekali diskusi pada hari ini. Sesuatu hal yang sangat baru ya, hal yang sangat baru mengenai alternatif energi gelombang yang disampaikan oleh Prof. Nining ini. Ada beberapa hal yang bisa kita dapati dalam pertemuan pada hari ini. Yang pertama, betapa indahnya ketika kita mendapati proses keilmuan ini berkesinambungan ya, bahwa bagaimana ada Prof. Safwan yang kita mengenalnya sebagai ahli kelautan pertama yang ada di NBO ini, dan kemudian beliau menjembatani sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa dan berkenalan dengan Prof. Nining, dan kemudian kita bisa melihat juga bahwa Prof. Nining tadi disampaikan oleh beliau sangat lengkap ya talentanya, dan ini Prof. Syadi mendapatkan mitra baru Prof sebagai penggemar Kopeng Ho. Jadi Prof. Nining penggemar Kopeng Ho luar biasa. Dari Kopeng Ho itu banyak ini Pak tentang hidup tuh, jadi mengenal tentang hidup. Benar. Pokoknya Bu, saya lihat orang-orang hebat itu bacaan waktu kecilnya Kopeng Ho. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ternyata tergantung pada angle mana yang kita ambil ya sebagai teropong kita di dalam melihat segala sesuatu. Dan bahkan saya sendiri pun Prof. Nining bukan menyamakan, saya banyak sekali manfaat dari membaca Kopeng Ho itu, terutama adalah di dalam membangun talenta membaca ya. Kemudian yang kedua, kemampuan kita imajinatif ya, dikarenakan kalau saja kita membaca komik kan ada gambar-gambarnya, tetapi kita baca Kopeng Ho itu maka pendekar-pendekar yang ada di dalam kisah itu betul-betul hidup, seakan warna bajunya, kemudian pedangnya, gerakannya itu seakan-akan terbayangkan betul-betul. Nah, saya kira hal ini apalagi ketika kita membacanya pada masa kita anak-anak dulu ya, hal ini sangat positif sekali dalam upaya menggiring kita untuk mengembangkan talenta pendalaman itu sendiri. Dan betul yang disampaikan oleh Prof. Nining bahwa banyak sekali sebetulnya pesan-pesan moral yang bisa kita dapati di dalam membaca kisah-kisah seperti ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia ya, pada hari ini kita bersyukur sekali mendapatkan pencerahan dari Prof. Nining, dan tentunya Prof. Nining walaupun boleh jadi sebagian besar peserta ya
sangat jauh bidang dan medannya dari apa yang dilakukan oleh Prof. Nining. Namun kita memahami bahwa betapa doa itu adalah merupakan kekuatan utama ya di dalam apa yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Maka sebagai simpati kami semuanya dan tentunya harapan kita juga, terutama ketika Prof. Nining menyampaikan bahwa Allah bukakan pintu yang banyak sekali alternatif keberkahan bagi kita semuanya. Jadi kalau seandainya kita sudah kehabisan minyak bumi, Allah gantikan dengan gas bumi. Sekarang gas bumi sudah berakhir pula masanya, Allah hadirkan masih banyak alternatif, termasuk diantaranya adalah dengan alternatif energi gelombang ini. Namun mudah-mudahan kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya Allah berkehendak kan betapa mudahnya, hanya tinggal kun fayakun saja, semuanya menjadi mudah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Prof. Nining menjadi motivasi pula bagi anak-anak bangsa ini, terutama bagi kader-kader kita yang berada di perguruan tinggi, baik di ITB maupun perguruan tinggi lainnya, termasuk dari Undira sendiri ya Prof ya. Ketika mungkin nanti Prof. Nining bisa kita undang juga Prof untuk memberikan pencerahan ya. Karena di Undira kita memiliki ada fakultas teknik sipil, fakultas teknik mesin, dan elektro. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti dengan topik yang dipandang sesuai oleh Prof. Nining bisa berbagi untuk mahasiswa dan mahasiswi Undira yang sekarang ini alhamdulillah telah berkembang dalam waktu 3 tahun ini menjadi 5.000 orang mahasiswa dipimpin oleh Prof. Suharyadi. Mudah-mudahan kerjasama kita ini Allah hadirkan menjadi silaturahim yang indah, dirahmati dan diberkahi oleh Allah untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita sampai kepada penghujung acara kita di hari ini. Terima kasih pula kepada Pak Kunto, kepada Pak Kristiono yang selalu menyampaikan dan memberikan kontribusi dalam bentuk pertanyaannya, sehingga semakin kaya juga pertemuan kita ini. Terima kasih kepada Prof. Suharyadi, terima kasih kepada Prof. Safwan, Prof. Maizar, Prof. Tati Rajab yang telah menyampaikan komentarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Dan selanjutnya kepada Ustadz Taslim, kami mohon kesediaannya untuk dapat memimpin doa untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khala wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, Pak Safwan, Bunda Ririn tadi. Ini kayaknya mau mendirikan pesantren Kopengho ini. Jadi Pak Ustadz Hasanuddin juga dari dulu kalau saya manggilnya Suheng. Jadi iya, sekedar informasi nih Pak Ustadz Hasan. Jadi Kopengho itu terakhir waktu judul pendekar baju putih itu udah Muslim beliau. Masya Allah. Udah Muslim, syahadatnya di Tebireng. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Ya, marilah kita memohon kepada Allah semoga orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini, Pak Ustadz Hasanuddin tiap hari membimbing kami semuanya ini menjadi pencerahan, ya, menjadikan kita semuanya bertambah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafiyu kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi karim wa admi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, ya Basir, ya Ghafar, ya Sami'u, ya Ghafur. Duhai ya Rabb kami, Engkaulah ya Allah yang memberikan pencerahan setiap hari di NBO ini melalui kajian Al-Quranul Karim, kalammu ya Allah yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Begitu pula melalui orang-orang yang sharing, yang menyampaikan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang Engkau beberkan di alam semesta ini ya Allah, melalui ilmu pengetahuan para profesor, para doktor yang di NBO ini. Ya Allah, ya Fatahu, ya Alim, bukakan hati kami, pikiran kami, Engkau penuhi dengan cahaya ilmu-Mu, ya Allah. Engkau bimbing kami menuju hidayah-Mu, ya Rabb. Engkau mudahkan kami untuk mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar bermanfaat untuk kami,
bermanfaat untuk keluarga kami, bermanfaat untuk saudara-saudara kami, bermanfaat untuk bangsa negeri ini, bermanfaat untuk keturunan kami, dzurriyyah kami, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, karena taatnya kepadamu dan taat kepada Rasulmu Nabiullah Muhammad SAW. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan jamaah NBO. Alhamdulillah di Balikpapan ini kemarin lomba tahsin dan tahfidz Quran diikuti 300 peserta lebih. Terima kasih waktunya. Dan ini baru mau pulang. Masya Allah Ustadz. Ternyata di Banjarmasin ya Ustadz ya. Kan di Balikpapan Pak. Di Balikpapan, sorry. KM. Oke, semoga sukses dan lancar perjalanan Ustadz. Ya, selamat sampai dengan tiba kembali nanti di Jakarta. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Taslim atas doanya. Semoga menjadi doa yang Allah kabulkan untuk kita semuanya dan semoga sukses juga Ustaz dalam program musabakohnya yang dilaksanakan di sana. Semoga selamat tiba kembali di Jakarta. Nah, baiklah Prof Ningsih, sekali lagi terima kasih Prof. Senang sekali berkenalan dengan Prof pada hari ini dan sangat menginspirasi sekali kehadiran Prof di dalam forum ini, bahwa betapa dalam usia yang kalau boleh tahu Prof, pada usia berapa sekarang ini Prof? 56 jalan 57 nanti Januari. Masya Allah Prof, dalam usia yang masih sangat begini muda gitu kan sudah diberi anugerah yang luar biasa. Semoga terus diberikan kemudahan Prof untuk berbagi dan terus berjuang Prof tanpa henti, tanpa lelah untuk membawa kemaslahan bagi bangsa dan negara kita semuanya. Amin. Amin. Sekalian, Prof Saradi atas kehadirannya, Bapak dan Ibu para peserta. Dengan demikian maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada hari Rabu pagi lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.